Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz. Kita ke market highlight terlebih dahulu ya. Ada bursa Australia dan Jepang naik di tengah bursa Asia lainnya kemarin libur hari buruh. Laba bersih PT Bukit Asam atau PTBA anjlok 49% menjadi 1,16 triliun rupiah kuartal 1. Ada Telkom yang mengalami kenaikan laba bersih 4,9% menjadi 6,42 triliun rupiah di kuartal 1. Dan ada informasi juga pemirsa dari pendapatan bersih PT Mitra Adi Perkasa atau MAPI naik 32,5% menjadi 7,5 triliun rupiah di kuartal 1. Agenda yang harus Anda cermati pemirsa berdasarkan agenda ekonomi ada libur hari buruh begitu ya di China tampaknya ya. Kemudian pemirsa ada inflasi inti Indonesia year on year. Ada penanaman modal asing Indonesia year on year dan kuartal 1, IHK Korea Selatan, dan pemirsa dari emiten, ada Lucy akan RUPS, DSSA, RUPS, EPMT, RUPS, MTEL Kum Dividen Tunai, GOOD Kum Dividen Tunai, Avia X Dividen Tunai, BTPN X Dividen Tunai, BJTM DPS Dividen Tunai, BTPS DPS Dividen Tunai, Keju DPS Dividen Tunai, dan MKTR DPS Dividen Tunai. Review sedikit pemirsa penutupan indeks harga saham gabungan pada hari Jumat lalu turun 29 poin atau 0,43% ke level 6.915 pada penutupan Jumat 28 April. Pelemahan ini terjadi di tengah penguatan mayoritas bursa saham di kawasan Asia pada Jumat ya. Kemudian pemirsa kita update bursa Asia, beberapa sudah buka pasca libur hari buruh kemarin ya. Ada Nikkei, Kospi, Shanghai. Pemirsa ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda terkait dengan kondisi dari update bursa Asia. Untuk membahas market pagi hari ini sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Arya Santoso, Presiden Direktur dari CSA Institute. Selamat pagi Pak Arya, apa kabar? Selamat pagi Prisa, kabar baik. Terima kasih untuk waktunya Pak Arya. Langsung saja kita akan bahas topik utama kita pada pagi hari ini adalah laporan keuangan kuartal 1 2023. Banyak yang merilis di atas ekspektasi tetapi ada juga yang turun seperti PTBA. Anda mencermatinya seperti apa? Masih laba 1 triliun lebih, tetapi labanya itu turun sekitar 49%. Ya, kita melihat PTBA sebenarnya kalau dilihat dari top line itu revenue-nya memang naik 21% ya dibandingkan kuartal 1 2022. Penyebab penurunan laba bersih itu adalah memang ada kenaikan COGS itu agak besar, naiknya sebesar 66%. Kemudian ada kenaikan di beban penjualan, beban umum dan administrasi juga naik. Beban bunga dan keuangan di sini juga kita highlight bahwa naik 87% dibandingkan tahun sebelumnya di 2022. Kemudian ada kerugian selisih kurs dan ada beberapa pos lain yang menjadi pengurang dari laba bersih. Tapi sebenarnya dari total semua kegiatan itu masih cukup baik ya, masih cukup bagus. Jadi masih kita rekomendasikan sebagai salah satu pilihan untuk menjadi investasi. Jadi bisa buy on weakness untuk PTBA. Buy on weakness untuk PTBA. Apa yang membuat Anda menilai bahwa PTBA ini masih cukup baik dari segi industri kah atau seperti apa? Ya, kita melihat bahwa revenue-nya naik 21% dibandingkan kuartal 1. Jadi memang ada kenaikan selain kita perhatikan kemungkinan dari harga ya, dari harga komoditasnya sendiri juga naik. Memang di tahun 2023 kita melihat futures price dari coal itu menurun ya, jadi terjadi backwardation. Nah, oleh karena itu ada kemungkinan bukan produksinya yang drop ya, tetapi kita akan lebih menekankan bagaimana perusahaan bisa melakukan efisiensi supaya menjaga tidak ada kenaikan COGS yang terlalu besar, kan kemudian juga bagaimana supaya mengurangi beban keuangan dan bunga ya, jadi dari leverage itu dari finansial juga kita harapkan ada terjadi efisiensi di kuartal 2 maupun kuartal 3. Nanti kita bisa pantau lagi di kuartal berikutnya. Oke, kita bisa pantau lagi di kuartal berikutnya. Sambil memantau kuartal berikutnya, buy on weakness untuk PTBA. Ya, untuk bisa buy on weakness bagi yang jangka pendek ya di 3.900, 3.800 dengan kondisi sekarang resisten di 4.200 masih
cukup realistis kita targetkan kembali ke 4.400. Oke, 4.400 adalah target tapi jangka pendek, ya ranging aja ya seperti yang Pak Arya barusan sampaikan untuk posisi dari PTBA 38 buy, kemudian dekat-dekat 42, ya ada peluang ke 44 bisa sell lagi ya. Ya, sementara seperti itu. Oke, batu bara cukup dipengaruhi tidak dengan harga minyak mentah? Karena kan kita tahu harga minyak mentah cenderung agak turun beberapa waktu belakangan. Ya, memang kita perhatikan lebih ke komoditas batu baranya sendiri sih. Kadang kita melihat sepertinya kalau energinya turun dari minyak, kemudian coal juga minyak, cuma daripada korelasinya kita lihat ke minyak, lebih baik langsung ke komoditi coal price-nya, futures coal price-nya. Oke, berarti lebih ke tidak akan terlalu berpengaruh begitu ya, atau seperti apa? Jadi kita lebih fokusnya langsung ke harga batu baranya daripada kita ngelihatnya kan ke minyak kan. Jadi kalau minyak nanti lihat lagi ke batu baranya gitu. Jadi kita langsung call price-nya. Biasa kita ngacu ke futures price-nya dari batu bara sendiri. Memang terjadi backwardation di tahun 2023, tapi apapun mungkin terjadi, bisa tiba-tiba naik seperti itu. Jadi kita pantau ke harga komoditas batu baranya dibandingkan kita ke komoditas lainnya. Ya daripada ribet begitu ya melihat harga minyak kemudian Ya, dampaknya nanti ke batu bara langsung aja ke batu baranya. ya, betul Tren dari sekali. batu bara saat ini Pak Arya melihatnya akan seperti apa untuk jelang kuartal 2? Ya, kita melihat bahwa memang sementara terjadi backwardation, jadi ada penurunan harga future coal price. Jadi sementara diprediksi bahwa harganya akan melemah, ya. Tapi kita akan tetap pantau karena bisa anytime harga kontraknya itu juga naik turun gitu. Jadi bisa aja dengan perkembangan-perkembangan lanjutan, misalnya dari kegiatan operation bisnis yang semakin meningkat atau ada kontrak-kontrak baru dari berbagai bidang industri, itu sangat mungkin bisa tiba-tiba berubah harga dari coal price-nya sendiri yang di masa yang akan datang. Oke. Arya, setelah libur panjang, CSA Institute lebih banyak merekomendasikan saham-saham seperti apa dan strateginya bagaimana? Apakah jangka pendek atau justru medium to long? Ya, kita memperhatikan bahwa lagi earning season, kemudian dari laporan keuangan, terus ada pembagian dividen. Ya, sementara ini menjelang bulan Mei, Juni biasanya masuk siklus mulai ada pelemahan karena selepas dari laporan keuangan maupun pembagian dividen biasanya agak mereda, inflow agak mereda, kemudian terjadi juga realokasi dari portfolio ya. Jadi bagaimana menyusun uh, saham-saham yang masih murah itu kemudian akan terjadi inflow, tapi saham-saham yang agak udah price in atau agak kemahalan biasanya akan dikurangi posisinya, sehingga kita memperhatikan bahwa ada beberapa sektor yang agak tertinggal tetapi sudah murah, itu bisa menjadi pilihan. Oke,